semuanya. Perkenalkan, nama aku Nilo Putu Diah Kirana Iswari. Aku akrab dipanggil Diah. Kali ini aku akan menjelaskan tentang apa sih itu tax recon. Kalian pernah melihat nggak sih orang-orang berbagi pengalaman mereka di sosial media? Nah, itu adalah contoh dari tax recon. Jadi, tax recon adalah jenis teks yang menceritakan kembali pengalaman atau kejadian yang telah dialami seseorang disusun secara kronologis dan berdasarkan urutan waktu kejadian. Ciri-cirinya yang pertama berisi kejadian di masa lalu, kedua menyajikan urutan peristiwa, ketiga mengandung fakta, dan yang terakhir mengandung hiburan. Ada pula tujuan dari tax recon. Yang pertama, untuk memberikan informasi tentang suatu peristiwa yang terjadi, kedua, untuk menghibur pembaca, dan yang terakhir menyampaikan nilai moral dari pengalaman yang diceritakan. Struktur dari tax recon yang pertama orientasi atau pendahuluan, kedua urutan peristiwa atau isi, dan yang terakhir reorientasi atau penutup. Orientasi merupakan bagian yang memperkenalkan latar belakang peristiwa seperti waktu, tempat, dan situasi awal. Urutan peristiwa merupakan bagian yang menceritakan kronologi peristiwa yang dialami secara runtut. Yang terakhir yaitu reorientasi, yaitu merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan atau refleksi penulis tentang peristiwa tersebut. Nah, sekarang pasti udah tahu kan apa itu tax recon? Kalau udah tahu, ayo kita lanjut bahas tentang jenis-jenis dari tax recon. Tax recon dibagi menjadi 3 jenis, yaitu recon faktual, recon pribadi, dan recon imajinatif. Recon faktual merupakan teks yang menceritakan kembali peristiwa nyata secara berurutan untuk memberi informasi kepada pembaca. Berikut ini adalah contoh singkat dari recon faktual. Itu adalah recon faktual karena menceritakan peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Recon pribadi. Recon pribadi adalah teks yang menceritakan pengalaman seseorang tentang suatu peristiwa yang dialami secara langsung. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, saya, atau kami. Yang kedua, disampaikan secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja tindakan seperti melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata yang santai dan kosakata ekspresif khas media sosial seperti bestie, vibe, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bersifat subjektif. Berikut ini adalah contoh singkat dari recon pribadi. Recon imajinatif adalah rekonstruksi atau membayangkan kembali sesuatu yang sudah hilang atau tidak lengkap dengan menggunakan fakta dan imajinasi kreatif. Contohnya merupakan menulis cerita tentang kehidupan rakyat Majapahit berdasarkan peninggalan sejarah dengan menambahkan detail imajinatif seperti percakapan dan suasana pasar pada masa itu. Apa itu fakta, opini, dan asumsi? Fakta merupakan sesuatu yang benar terjadi atau sesuatu yang real. Ciri-ciri dari fakta yaitu memiliki data akurat, bersifat objektif, dan benar-benar terjadi. Opini merupakan gagasan atau pendapat. Ciri-ciri opini yaitu mengandung pendapat pribadi, bersifat subjektif, dan memiliki kata bersifat relatif. Asumsi adalah dugaan atau anggapan sementara
yang kebenarannya belum bisa dibuktikan. Nah, sekarang udah tahu kan tentang apa itu fakta, opini, dan asumsi? Jadi, mari kita lanjut ke materi membuat resume diskusi. Jadi, resume merupakan catatan terperinci berupa ringkasan dari rangkaian diskusi dari awal hingga akhir. Beberapa poin yang harus ada di dalam resume. Pertama, judul diskusi. Yang kedua, tempat dan waktu pelaksanaan diskusi. Yang ketiga, daftar anggota yang hadir. Yang keempat, tujuan diskusi. Dan terakhir, pembahasan dan hasil diskusi. Menyimak rekon dalam bentuk video. Jadi, menyimak rekon dalam bentuk video merupakan teks rekon disampaikan secara lisan dan visual, memudahkan pemahaman melalui gambar, suara, dan ekspresi. Tujuannya, yang pertama, memahami isi cerita berdasarkan urutan kejadian. Yang kedua, mengidentifikasi bagian penting seperti tokoh, tempat, dan waktu. Yang ketiga, melatih keterampilan mendengar, mencatat, dan menyimpulkan. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui analisis isi video. Debat. Debat merupakan pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal dengan saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat bahkan memenangkan pendapat. Strukturnya, yang pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, dan yang terakhir yaitu penegasan ulang atau kesimpulan.